seumur hidupku melihat karyamu. Sungguh ajaib bagiku, pertolonganmu nyata atasku. Tak dapat ku lukiskan perbuatanmu seumur hidupku melihat karyamu. Sungguh ajaib bagiku, pertolonganmu nyata atasku. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, teramat baik kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, teramat baik kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Yesus, kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Yesus, teramat baik. Teramat baik kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, teramat baik kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan kasih karunia. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, teramat lagu ini saya tulis ketika ada angkat saya yang sedang cuman jalan di Singapura, kemudian masalah dan kemudian ke rumah sakit dan dokter katakan jantungnya problem dan cukup berbahaya kritis, dan saya tiba-tiba dengan bercucuran air mata dan Tuhan taruh lagu ini menjadi kekuatan dan doa, dan puji Tuhan boleh melalui masa kritis dan sampai hari ini dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan terbaik bagi Tuhan.
Pagi hari ini saya ingin membagikan bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan menggantungkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, saudara. Alkitab mencatat bahwa seluruh hidup kita miliknya Tuhan 100%. Tidak ada satu area dalam hidup kita pun menjadi milik kita. Karena firman Allah berkata bahwa Dia telah bayar lunas di atas kayu salib. Sehingga hidupku, kata Paulus, bukannya aku lagi, tapi Kristus, Christ in you. Kristus yang tinggal dan memiliki setiap hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Sehingga seluruh aspek hidup kita, apapun yang terjadi, ups and down, tidak ada satu hal pun yang Tuhan tidak lihat. Yang setuju boleh katakan amin. Tapi bagaimana kita berjalan lama, berjalan jauh bersama dengan Tuhan, dan tetap menaruh sepenuhnya seluruh hidup kita. How to depend on God. Seluruh area hidup kita sepenuhnya kita gantungkan kepada Tuhan. Salah satu arti iman dan arti yakin atau trust, faith and trust itu hampir sama. Pistis dan pisteo, artinya salah satunya menggantungkan atau menyandarkan seluruh hidup kepada pribadi, kepada sesuatu. Dan kalau kita beriman kepada Tuhan, kita menaruh percaya kepada Tuhan, artinya dengan kata lain, seluruh hidup kita senderkan, kita gantungkan sepenuhnya kepada Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin ada orang berpikir, jika ada orang-orang yang memiliki mungkin finansial oke, dia tanpa Tuhan pun dia bisa berjalan, bisa cukup kuat. Ada seorang pengusaha yang cukup terkenal, yang satu waktu dengar dia sakit di Singapura dan kemudian menjalani masa-masa kritis. Tapi karena keuangannya cukup limpah, apa yang terjadi? Kemudian ada satu profesor yang berkata bahwa ada suntikan yang bisa memperpanjang umur untuk sekian tahun, saudara. Dan kemudian karena uangnya banyak dan disuntikan, dan benar beberapa tahun itu cukup, masih bisa panjang, padahal dokter sudah angkat tangan, saudara. Karena beliau pengusaha yang cukup hebat, terkenal bukan hanya di Indonesia, bahkan di Asia dan di mana-mana. Tapi suatu waktu dengar kabar dia menghembuskan nafas terakhir. Artinya satu suntikan tidak bisa memperpanjang umur, karena firman Allah berkata di bawah kolong langit ini ada satu nama yang berkuasa, yang olehnya setiap manusia yang berlutut, setiap manusia mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Dokter boleh berkata lain, Tuhan sanggup sembuhkan. Manusia boleh berkata lain, Tuhan bilang selesai ya selesai. Benar nggak, saudara? Bukankah Tuhan kita maha berkuasa? Sebab itu berikan seluruh hidup kita, gantungkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ada satu firman Tuhan yang berkata seperti ini, saudara. Kalau kita mencatat yang kita tahu bersama di dalam Yohanes, di situ dikatakan, akulah pokok anggur yang benar, kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Salah satu artinya, saudara, terjemahannya dikatakan di luar aku, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Salah satu terjemahan dikatakan nothing, nothing, nggak bisa apa-apa. Terjemahan yang lain lagi berkata itu disamakan dengan bangkrut. Artinya we don't have any capability, nggak punya kemampuan apa-apa. Orang yang dinyatakan bangkrut, saudara, artinya bahwa telah diselidiki secara kekayaan kemampuannya, artinya di bawah nol dan sulit, saudara, artinya lumpuh total. Anda bisa bayangkan ada seorang artis yang terkenal, yang cukup terkenal dari masa ke masa, tapi kemudian dia banyak sekali utang di mana-mana, dan kemarin dinyatakan bangkrut. Artinya utang di mana-mana dan tidak bisa menghidupi, bahkan kemungkinan itu menjadi homeless bisa, saudara. Kenapa? Karena dinyatakan bangkrut. Alkitab mencatat, jika Kristus di dalam kita, kita dapat melakukan apa aja yang sulit. Tapi jika kita di luar Kristus, you do nothing. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bangkrut, selesai. Sebab itu bagaimana caranya supaya kita menggantungkan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Suatu waktu Yesus mengajak murid-muridnya ke satu bukit dan mulai berkhotbah. Matius 5 ayatnya yang ketiga. Kalau kita tahu bersama, dan kemudian ada ayat-ayat situ dikatakan berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Ayat yang ketiga di situ dikatakan blessed are the poor. Diberkatilah orang yang miskin. Dulu mungkin kita berpikir bahwa orang miskin artinya kita nggak punya apa-apa, seprimitif mungkin, sesederhana mungkin, kemudian kita sangat berkenan di hati Tuhan. Ternyata artinya bukan. Miskin di sini dikatakan bahwa orang yang sangat membutuhkan Tuhan, orang yang nggak punya apa-apa sehingga dia bergantung kepada Tuhan.
Yang Tuhan mau berbahagialah. Artinya aslinya dikatakan back to the right way. Jadi ketika engkau menjadi bukan siapa-siapa, ketika engkau menjadi miskin di hadapan Tuhan, yang berkata aku perlu engkau more than before, artinya Anda dan saya sedang kembali ke jalan yang benar, back to the right track. Belasan tahun mungkin lama kita mengikut Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, mujizat setiap hari. Tapi jika Anda dan saya seperti Paulus berkata seperti ini, dia sudah melihat banyak, tapi dia katakan, tapi aku ingin mengenal engkau, mengenal kuasa dan kebangkitan. Anda lihat Paulus orang yang hebat, tapi kemudian dia berkata, aku ingin mengenal Kristus. Berapa di antara saudara, jika engkau inginkan Tuhan, haus akan Tuhan, miskin akan Allah, engkau akan ada acara apapun, Anda penting apapun, Anda akan mengutamakan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Ada di apapun Anda tetap beribadah. Yang setuju boleh katakan amin. Karena Anda haus. Tidak ada pengemis yang kemudian udah dikasih boleh enggak juga enggak, dia akan paksa, dia akan nangis, saudara. Itu yang pertama. Ciri kedua pengemis, seberapapun yang dikasih, dia tidak akan komplain. Dikasih 10.000 dia bilang 100 enggak aja. Artinya ketika kita menjadi orang yang Tuhan, aku baik banget, dapat berapapun, dipercaya apapun, besar kecil pun itu tidak menjadi ukuran. But your heart, hati kita tetap berkata, thank you Lord, you are good, engkau baik dan sangat baik. Orang miskin, dia pengemis, dia akan tahu berterima kasih. Saudara, suatu waktu ada orang kerja, saudara, kadang ada orang yang lewat-lewat di pinggir jual kelapa muda dan yang lain. Saya lebihin uang, lebihnya mungkin cuma 30-40 ribu, kan satu kelapa 10 ribu. Saya lebih, terima kasihnya nggak berhenti, makasih bu, makasih bu. Anda lihat, ini baru 30 ribu. How about tas 100 ribu, 1 juta, sometimes udah nggak ada getarannya, benar nggak saudara? Ada seorang karyawan kami bukan Kristen, saudara, dia dalam keadaan susah dan ditolong, saudara, peluk-peluk, nggak berhenti nangis, nggak berhenti bu, bisa 10 kali. Itu nggak seberapa, saudara. Bagaimana dengan Anda dan saya? Bulan demi bulan Tuhan sertai dengan luar biasa. Ibadah aja masih mikir, menabur untuk pekerjaan Tuhan di sini aja masih mikir. Saya dari dulu punya prinsip, dari susah, dari nol, I'll do my best. Saya akan lakukan yang terbaik. Saudara mungkin Pak Charles tahu lama, my sister Della, lebih dari 20 tahun kami berteman, dan mungkin ada orang-orang cukup dekat. Dari dulu saya masih, ya ampun, sampai sekarang juga semua kemurahan Tuhan ya. Tapi ada kan orang tunggu dapat berkat banyak baru nabur, baru lakukan sesuatu, benar nggak? Saya dari nggak orang yang biasa banget, sampai anak saya tahu mama papa setiap dapat uang buat orang lain. Padahal kita juga perlu, saudara. Anak-anak yang ada yang kita kenal, ada keluarga, saudara, kita kuliahin, kita sekolahin, saudara. Padahal kita juga perlu uang, benar nggak, saudara? Tapi saya selalu mempercayai, saudara, sekecil apapun yang melakukan bagi kerajaan Allah tidak pernah sia-sia. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik. Menjadi miskin artinya Anda berkata, saya bukan siapa-siapa Tuhan, aku ingin belajar terus. Dan yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bergantung kepada Tuhan? Tadi saya share, tidak ada jalan lain, saudara. Ada satu hal yang sangat kuno dan klasik, yaitu doa. Orang berpikir doa itu milik encim-encim. That's why kalau ke gereja-gereja ada kebaktian doa, percaya deh, itu encim-encim, oma-oma yang sebentar lagi dipanggil Tuhan biasanya paling banyak, saudara ya. Karena apa? Mereka berpikir doa itu milik orang susah, milik orang yang sakit, milik orang yang sebentar lagi game over. Jadi doa itu hanya milik orang-orang yang memang lemah. Padahal doa itu artinya perjumpaan Anda dengan Juru Selamat. Yang setuju boleh katakan amin. Allah pencipta semuanya sekalian alam. Tawarik berkata, the eyes of the Lord range throughout the universe. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Buat apa? Dia mencari orang yang bersungguh hati dan tetap berdiri dan mempercayai Dia. Yang setuju boleh katakan amin. Jadi tidak peduli kondisi Anda dan saya seperti apa. Saya berbicara seperti ini bukan karena saya banyak pengalaman, enggak. Saya banyak belajar, saya biasa saja, tapi saya hanya ingin membagikan kebaikan Tuhan dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, Anda dan saya mungkin
Anda lebih hebat, saya masih terus belajar. Tapi hari ini saya tahu saya ada karena anugerah Tuhan yang dahsyat. Semalam saya lagi baca firman dan doa, dan saudara, saya air mata nggak bisa berhenti. Kenapa? Saya lihat 10 tahun, 20 tahun ke belakang dan seterusnya, dan saya lihat Yesus ada di sana. Saya boleh katakan amin. Tidak ada orang yang paling hebat, yang terlalu rohani, yang terlalu dahsyat, yang tidak perlu Tuhan. Gantungkan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, saya katakan berdoa. Mazmur 65 ayat yang ketiga, ayat 2 dan 3 dikatakan Tuhan menjawab doa. Dan kapan Anda berdoa? Doa bukan milik orang tua encim-encim dan orang-orang yang sudah sangat susah. Doa adalah perjumpaan Anda datang kepada juru selamat. You can talk to him. Anda bisa bersuara, berseru, berbicara kepada dia, dan dia bisa berbicara kepada Anda, memberi kekuatan, memberi hikmat, dan melihat jalan dia bukakan. Setuju? Boleh katakan amin. Sehingga doa bukan hanya ketika di gereja, ketika Anda di kantor, ada di on the way. Saya mau di jalan, mau di mana aja, I can talk to God. Saya bicara dengan Tuhan. Sehingga kadang-kadang di perjalanan atau dimanapun air mata mengalir, I know that at the time I call upon His name. Di saat saya berseru kepada namanya di mana saja, di saat itu juga dia mendengarkan setiap doa kita. Hari ini jadikan doa sesuatu yang sangat terhormat. Kalau ada ibadah doa di Bethlehem, mari yang masih muda-muda, izinkan Allah memegang hari esokmu. Caranya gimana? Tidak ada kuasa, tidak ada mujizat tanpa berdoa. Saudara, hanya itu dan hanya lutut, hanya penyerahan total dengan cara yang kuno. Doa itu yang akan melihat mujizat-mujizat yang dahsyat. Kemarin saya ke tempat Ambon. Kenapa di sana mujizat banyak terjadi? Karena mereka secara keuangan terbatas, sehingga tidak ada jalan lain selain berdoa dan miracle happen. Saudara, karena apa? Memang tidak ada banyak uang untuk berobat, tapi kemudian kita ada banyak kemudahan. Kadang percaya nggak? Tuhan jawab nggak? Karena kita tidak tahu ada kekuatan, kuasa yang dahsyat di dalam doa. Keep on pray. Katakan kiri kanan, tetap berdoa. Dan apa yang terakhir, saudara, yang kemudian Tuhan mau supaya kita bergantung erat kepada Tuhan. Kalau saudara pernah baca firman Tuhan dalam Lukas 18, ada seorang hakim yang jahat. Ada seorang janda setiap malam, day and night, dia datang meminta tolong, gedor-gedor, mau siang, mau tengah malam, mau subuh, dia minta tolong kepada hakim ini supaya bela perkaranya. Hakim ini terkenal hakim yang jahat di daerah itu. Dan apa yang terjadi? Hakim ini berkata, sekalipun aku jahat, aku tidak peduli orang lain, aku akan menolong janda ini karena dia terlalu menyusahkan aku. Kita baca ayatnya, saudara. Salib. There is power at the cross. Lukas 18, di situ dikatakan, then Jesus told his disciples parable to show them that they should always pray and not give up. Terus berdoa dan tidak menyerah. Apa hubungannya, saudara? And there was a widow in the town who kept coming to him with plea, grant me justice against my adversary. For sometimes he refused, but finally he said to himself. Tadinya dia bingung, dia kesal, dia nggak jelas. Tapi hakim ini kemudian berkata, even though I don't fear God, sekalipun aku tidak takut Tuhan, or care what people think, dan tidak peduli dengan orang lain, tapi karena but the widow keeps bothering me, janda ini ganggu aku terus, I will see that she get justice, so she will eventually come and attack me. Aku akan tolong dia supaya dia nggak ganggu aku lagi. Dan apa Alkitab mencatat tentang janda dan hakim ini? Dia katakan, and the Lord say, listen to what the injustice just says. Lihat kepada hakim yang jahat ini. And will not God bring about justice for His chosen ones? Lihat kepada hakim yang jahat. Apakah Tuhan tidak akan membenarkan orang yang dipilihnya? Berapa di antara saudara percaya bahwa Anda dipilih Tuhan? Boleh angkat tangan lebih tinggi di atas kepala. Tidak ada yang tidak dipilih Tuhan. Setiap Anda pantas karena darah anak domba Allah menebus kita. So everyone, setiap orang dipilih. Tidak peduli Anda hebat atau biasa saja. Kita boleh biasa, tapi Allah kita luar biasa. Yang setuju boleh beri
ibu disertai Tuhan luar biasa. Mujizat nggak berhenti terjadi, dan Anda tetap berseru kepada Tuhan. What about night? Night artinya malam-malam yang panjang. Daud berkata, even though I walk to the valley, sekalipun aku ada di lembah bayang-bayang maut. Night artinya, saudara, cry out in the midnight, malam yang panjang, masa yang gelap. Anda ada di bawah, di titik paling bawah. Sometimes orang lain nggak tahu, but call upon His name, berseru dan tetap mencari Allah. Jadi ketika Anda mengalami mujizat, ketika Anda dibukakan jalan oleh Tuhan, jangan lupa siapa yang menolong. Berseru dalam keadaan day and night, in the good times and in the worst. Dalam masa-masa yang sulit, ada orang ketika masa-masa yang sulit dia mencari Tuhan. Ketika sukses dia lupa Tuhan. Ada orang yang punya 1 pabrik, 2 pabrik, sampai 5 pabrik. Dulu melayani all out, dulu cinta Tuhan, doa-doa siapa aja, mau doa malam, tengah malam, setengah siang, dia datang, saudara. Tapi ketika pabrik 5, we don't have time for God. Kenapa? Berkat sudah terlalu banyak. Tapi firman Allah katakan, dalam keadaan sukses, dalam keadaan baik, atau in the valley, tetap berseru, tetap berdoa, dan cari Tuhanku yang dahsyat. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah. Dan apa yang Tuhan katakan, Dia akan benarkan, Dia akan sertai, if you are not giving up. Ada seorang teman saya, dia dari Kristen kemudian sempat pindah ke lain agama, dan kemudian menjadi Kristen all out, pendoa luar biasa. Dalam hitungan bulan sehat sekali, kemudian dokter katakan cancer, berbahaya. Itu hanya hitungan Mei, Juni, Juli, Agustus. Saudara, dia dari seberang sempat, saudara, habis dioperasi, diangkat, dia bisa menguatkan orang lain. Itu masih pengaruh obat bius, masih sakit. Kenapa, saudara? Karena dia tahu siapa Bapa yang menyertai dia. Night and day, day and night. Setuju, boleh katakan amin. Saya tutup dengan kesaksian ini. Mungkin saya sharing banyak di tempat ini waktu lalu tentang anak saya. Anak saya hanya sampai 2 SMP. Saya mendoakan anak orang setiap saya ketemu anak Nathan. Ini anak hebat banget. Saya in my heart, agak Tuhan punya rencana yang dahsyat buat kamu. Tuhan punya panggilan yang orang lain gak bisa lakukan. Just you. Don't try to be somebody else. Jangan cuma mencari jadi orang lain. Karena Allah punya rencana yang dahsyat, and the anointing akan mengalir lewat hidupmu dalam segala hal. Tuhan akan kasih favor yang luar biasa. Kamu ketemu orang apapun, kamu akan ada rasa disukai. Artinya looks like Esther, ada favor. Ambil kesempatan itu. Banyak di waktu tempat-tempat tersembunyi hanya engkau dengan Tuhan. Lihat rencana Allah yang dahsyat berjalan mengikuti itu. Jangan distract oleh panggilan orang lain. Panggilan kamu, panggilan kamu. Dan kamu akan melihat Allah bekerja dengan dahsyat. Dan through your life, lewat hidupmu, kuasa itu akan mengalir dengan dahsyat. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dan saya percaya bukan hanya agak, ada banyak anak muda di tempat ini. Fulfill your calling. Jawab panggilanmu. Tidak peduli keluargamu biasa, saya juga dari keluarga yang biasa. Tidak peduli keadaanmu, tidak mungkin. Bukankah Allahmu dahsyat? Bukankah Allahmu hebat? Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saya mendoakan orang lain. Setiap ketemu anak saya push, saya semangatin, saya doakan, dibukakan jalan, kasih tips-tips. But anak saya, dia sampai 2 SMP. That's why it breaks my heart. Anak-anaknya yang lain prom night, mereka lulus SMP, SMA, and the gang, mereka hang out, pesta. Anak saya hanya sampai 2 SMP. Dan hampir mostly ada di rumah, tidak banyak teman, berobat, dan yang lain. Homeschooling tidak terlalu jelas, karena kondisinya juga dalam keadaan saya lagi sakit. Anda lihat, apakah Tuhan sanggup membenarkan anak saya mengambil keputusan, Mama don't worry. Ini saya kan mau biar banting tulang semua dibanting, yang penting anak sekolah, anak sukses, benar. Tapi saya mendapati dia tidak bisa terus hanya 2 SMP. Tapi anak saya mengambil keputusan menggantungkan seluruh masa depannya kepada Tuhan. Hari ini anak saya ada di Amerika, dia kuliah, dan dia bekerja, dan dia melayani Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik? Boleh ditayang kalau ada videonya, mungkin bisa ditayang.
Anak saya karena nggak lulus SMP, jadi waktu mau tes itu nggak berani Pak. Loh ini nggak lulus SMP, nggak pernah ikut matematika, aritmetika, and the gang saudara. Nggak ada, orang lain udah hebat-hebat, orang lain udah kursus macam-macam, hebat. Anak saya lebih banyak melayani sekolah minggu aja, nyembah Tuhan, ikut singer nyanyi, and keep on asking, terus berdoa. Ketika dia melayani, bekerja, dan kuliah, orang yang tidak lulus SMP, itu mahasiswanya dari segala negara, bahkan guru-gurunya. Apa yang melakukannya kalau bukan Tuhan? Sudah, siapa yang melakukannya kalau bukan Tuhan? Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik. Waktu dia tes, dia minder, tapi kemudian bulenya telepon, "Are you Indonesian?" "Yes." "Oh, are you parents Indonesia, really?" Dan dikatakan anak saya nilainya tinggi-tinggi semua, sampai dia nggak percaya yang secara tulisan dan yang di interview, "Kamu pintar sekali." Kita lihat, dan Tuhan support luar biasa. Tidak ada uang, tapi Yesus kita dahsyat.